Pakar Hukum Trisakti, KPK harus periksa Jokowi dan Luhut terkait dugaan korupsi kereta cepat WOS. Pak, terkait bus yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak? Tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan untuk Pak kesultanan Pak? Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu? Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Suatu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, itu dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya begituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu. Semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini, terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat Pak di WUS ini Pak. Sebetulnya dari dulu kami amati, waktu kami menerima proposal dari KCIC dari kereta api cepat waktu itu, visibility study-nya kan kalau optimistik tuh 76.000 Pak penumpangnya. Kalau yang pesimis 50.000 Pak. Sekarang Pak baru 40-50% Pak dari target itu Pak. 20.000, 40% dari pesimis Pak. Kalau dari optimis itu cuma 30% Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya Pak. Maka sekarang Bapak menanggungnya luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar US. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita, saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Total pembengkakan biaya dari KCJB ini yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Cina sebesar 18,6 triliun. Mau KAI yang turun nanggung? Masalahnya pemasukan dari KAI ini tak untuk menambah hutang terhadap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung begitu. Bisa BUMN yang bergerak di dalam jasa pelayanan transportasi dibebankan untuk membangun rel kereta api. Menurut saya terlalu mengadi-ngadi. Ini memang masalah yang sudah lama, yang terus terang sangat merepotkan rakyat. Gak bisa KAI dibebankan, pakai relnya harus bayar gitu. Sementara relnya yang harus dibangun adalah KAI. Harusnya itu diberikan oleh negara kepada KAI. Jadi memang ini membantu sekali buat KAI. Sekarang mereka kita lagi duduk bareng dengan Menteri Perhubungan dan Keuangan untuk mengatasi masalah ini supaya masalah plastik ini bertahun-tahun bisa dipecahkan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Kita tinggal tunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama lagi. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Silakan. Kalau KPBN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu. Kalau saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut, tapi kayaknya nggak denger. Arahannya apa? Arahannya mereka kan diskusinya lagi, tapi saya nggak ini.
Biar nanti Pak Presiden yang ngumumin, saya nggak ngerti itu. Baput terkait bos Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Terkait bos Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan bos sudah dikelola oleh Nusantara kan. Nusantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Harus ada orang yang bertanggung jawab. Tidak adil bagi anak-anak bangsa ini, anak-anak kita menanggung yang luar biasa seperti ini hanya gara-gara waktu itu nggak ada yang berani berteriak. Sebenarnya siapa orang yang paling bertanggung jawab ketika ini menjadi belok, tanda petik? Tentu orang nomor 1 Republik ini kan, siapa? Pak Jokowi, waktu itu kan presiden 2014-2015. Kenapa saya bilang presiden bertanggung jawab? Karena dia yang merubah dari Jepang ke Cina. Dengan Jepang itu kalau loan itu sulit di depan, tapi di belakang kalau sudah berjalan mudah, seperti contohnya MRT. Nah kalau dengan Cina, menurut saya mudah di depan, sulitnya di belakang, kan terbukti. Pak Akbar, itu tentunya kepilihan politik Pak. Jadi teknis kita udah kasih masukan, konsultan BCG juga memberi masukan. Kita juga nggak tahu apa usulan BCG, bisa jadi dia bilang Jepang, karena nggak transparan semuanya. Tapi yang pasti negara ini memutuskan itu. Bapak ingin mengatakan bahwa sebenarnya pilihan itu memang langsung di tangan presiden waktu itu ya? Saya kira tentu dong, RI 1 semuanya akan berkonsal ke sana. Tunjukkan bagi saya ada kereta api cepat di dunia yang jaraknya lebih kecil 200 km atau 150 km itu bisa membuat profit di dunia. Nggak ada Pak Akbar. Ya. Anda ingin mengatakan bahwa hitungannya Bang Faisal ini benar ya? Nah, ini prediksi yang menurut saya akurat. Pak Menkyu itu menurut saya itu udah keputusan yang tepat karena kita nggak boleh membatkan APBN karena APBN itu kan uang rakyat. Saya udah katakan nggak mungkin ada kereta untung, nggak mungkin. Kecil sekali kemungkinannya. Jadi kesimpulannya menurutmu memang sejak dari awal dirancang untuk rugi ya? Iya. 6,04 juta tiket yang terjual di tahun 2024. Nah, harga rata-rata tiket, ingat ya awal-awal mereka masih promo, itu dijual di harga 250.000 average. So kalau lu kalikan 250.000 rupiah dikali 6,04 juta tiket yang laku, maka estimasi pendapatan mereka full year 2024 adalah 1,5 triliun. Gue ulangin, 6,04 juta tiket yang terjual dikali harga rata-rata 250.000 rupiah, total pendapatan mereka, bukan profit loh, pendapatan mereka itu 1,5 triliun rupiah per tahun. Ingat ya, ini adalah omzet 1,5 triliun per tahun. Kondisi hari ini apa? Mereka rugi. Tapi kita asumsikanlah mereka punya logika dan akal sehat dan profitabilitas seperti perusahaan kereta cepat yang lain. Yang di China ada China Railway, di Jepang ada Shinkansen dengan JR Railway-nya. Mereka tahu nggak net profit margin mereka average ada di 20% guys. So kita estimasikan dari 1,5 triliun itu asumsinya KCIC ini profit dengan net profit margin 20%, artinya mereka itu dapat net profit 300 miliar per tahun. Ingat, 300 miliar per tahun net profitnya. Nah, gampang kalau mau lihat sebenarnya kapan balik modal ya KCIC ini. Simple, lu tinggal hitung. Tadi modalnya berapa? Karena biayanya melar, tadinya 90 triliun, sekarang udah 110 triliun total biaya yang dihabiskan buat bangun KCIC. So, kalau lu bagi 110 triliun dengan profit 300 miliar per tahun, maka lihat di layar kaca, 110 triliun dibagi 300 miliar itu setara dengan 367 tahun. Jadi buat teman-teman di sini ya yang merasa, aduh gue terbebani nih dengan KCIC, aduh negara rugi nih, gue anak cucu gue rugi nih, kita disuruh bayar utang nih sampai anak cucu gue harus bayar utang. Lu salah, karena yang harus bayar utang ini adalah cucu dari cucu, cucunya cucu, cucu kamu. Karena ini 367 tahun. Ini butuh lebih dari 10 generasi baru lunas ini utang ini. Profitnya cuma 300 miliar per tahun. Itu pun kalau profit. Karena data terakhir menunjukkan boro-boro profit, mereka malah minus, rugi triliunan setiap tahun. Jadi kalau lu membayangkan, wah 367 triliun parah banget ya Pak Benny, lu jahat banget, kejem banget jadi orang. Enggak, itu karena gue baik. Gue bilang mereka profit 300 miliar setahun, which is nggak jadi kenyataan. Hari ini mereka rugi triliunan setiap tahun. Jadi lu jangan anggap 367 tahun ini realistis juga, enggak. Yang ada malah mungkin never ever going to be profitable. By the way guys, lu mungkin ngerasa gue terlalu jahat gitu ya, atau ini harus saya sampaikan karena dari dulu saya tuh tunggu ya, bahwa yang menolak menggunakan
APBN untuk mengatasi kerugian atau hutang dari kereta api cepat itu, ya, itu yang saya tunggu-tunggu adalah orang yang berbicara dari DPR harusnya, kan sebagai pengawasan anggaran kan gitu. Kita tunggu enggak juga, jadi buat apalah orang DPR-nya udah itu juga mungkin udah setuju atau apa kan begitu. Ternyata ini alhamdulillah mungkin turun dari yang Maha Kuasa itu, ditunjuklah Menteri Keuangan baru ini kan, Purbaya ini, yang menolak untuk menggunakan anggaran APBN kan begitu. Bapak setuju dengan Oh, setuju sekali. Alasannya? Alasannya kan bisnis to bisnis, Pak. Oh, kereta cepat ini awalnya? Kereta api cepatnya awalnya bisnis to bisnis. Dulu kenapa saya tolak itu, Pak? Bisnis to bisnis kok mau pakai tanah negara di Halim? Stasiun Halimnya itu? Stasiun Halim itu, Pak. Itu menggunakan aset negara? Ya jelas lah, itu tanahnya negara, Pak. Makanya kenapa saya dulu tidak setuju. Selama saya jadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara tidak akan pernah saya setuju kalau itu dipakai. Makanya waktu itu Menteri BUMN zaman Bu Rini itu datang ke kantor saya atau apa, pokoknya saya nggak bisa masalah ini. Ini kesatrian. Kesatrian itu suatu kedaulatan. Apalagi Halim ini kan udah dijadikan tempat untuk pengamanan ibu kota ya. Kalau udah pengamanan ibu kota itu pesawat-pesawat tempur itu standby-nya kan di Halim. Masa mau diswastakan dengan membangun stasiun kan gitu, Pak. Dan secara logika juga, Pak, lucu, bikin kereta api cepat katanya Bandung-Jakarta. Kenapa harus di Halim? Kalau memang punya rencana bahwa ini pemanfaatannya untuk warga negara Indonesia, ya pakai aja di Bekasi Timur. Pusatnya stasiun KRL kan di situ. Jadi dia turun Bekasi Timur, dari Bekasi Timur ke kota pakai KRL. Langsung terkoneksi. Langsung terkoneksi. Atau langsung aja ke Manggarai. Oh iya. Ke kota. Kenapa harus ke Halim? Ini kan jelas kelihatan ini suatu proyek aja. Proyek untuk mencari keuntungan. Padahal ya tetap rugi buktinya kan gitu. Pak, mohon maaf. Stasiun Halim yang sekarang itu tanahnya TNI AU gitu. Tanah TNI Angkatan Udara. Kesatrian. Kesatrian. Bayangkan, Pak, di situ ada berapa rumah, termasuk dulu juga ada bekasnya itu. Bekasnya rumah dinas saya juga dihancurin kan gitu. Bekas rumah dinas waktu zaman saya letkol itu. Diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini. Saya khawatir, kenapa nih saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya. demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Oh, karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya membangun pelabuhan, tidak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda tidak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Ya, di tengahnya dia ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam konflik. Di Natuna Utara itu yang tidak masuk dalam konflik misalnya, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Ini mau diapakan? Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat, jangan bayar WUS dengan APBN. Selidik, iya, jangan bayar WUS dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pilot atau karena apa. Tetapi masalahnya selesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi
Pak, ini naik 3 kali lipat. Kalau di Indonesia itu, kalau di China itu 17 sampai 18 juta per kilometer. Kalau di Indonesia 52 juta per kilometer, sehingga naik 3 kali lipat. Itulah yang menjadi pertanyaan. Bang Saud, pertanyaan yang sama kalau dari aspek transparansi ya. Ini kan sebenarnya banyak yang mengkritisi publik itu kurang bisa mendapatkan data-data terkait dengan perubahan nilai proyek, kemudian juga hitungan bunga dan lain-lain, tidak agak sulit untuk menganalisa data-data tersebut. Nah, apakah ini artinya ada indikasi bahwa perencanaannya sudah buruk sejak awal dan termasuk ada dugaan markup di situ? Iya, Mas Iqbal, memang pertanyaannya kan kalau kita mulai bicara sekarang, kita kan masuk ke step berikutnya nih. Keretanya udah jalan tapi terseok-seok dalam pengertian returnnya. Kemudian orang akhirnya bertanya kenapa begitu dan seterusnya, muncul markup. Kemudian kalau kita kembali ke awal, pada saat proyek ini mulai direncanakan gitu ya, itu kan sudah terlihat memang mens rea actus reusnya terlihat itu. Bayangin aja bahwa kalau kita mau mengatakan mens rea-nya apa, ada banyak dong. Pengalihan dari Jepang ke China itu nggak gampang juga kayak gitu. Betul. Ya, kemudian ada angka 0,1% lari ke Cina yang angkanya 2% untuk bunga itu aja udah mens rea itu, ya kan? Belum lagi kalau kita bicara ada banyak secara internal yang orang-orang kita kenal integritasnya juga menolak di situ. Nah itu sudah mens rea sebenarnya, niat jahat. Nah, kemudian kalau kita bicara actus reusnya, bukti-buktinya atau perbuatannya itu akan terlihat. Tadi disebut yang mengenai angka, walaupun kita masih berdebat ya, dari seperti Mas Toto tadi bilang, kita berdebat juga mengenai angka yang 3 kali lipat itu, tapi itu cukup besar sekali, yang artinya sampai hari ini memang kita belum melihat BPK itu mengauditnya itu seperti apa. Saya belum pernah lihat ya bagaimana mereka mengaudit uang yang begini besar gitu ya, sehingga kemudian wajar saja kalau Pak Mahfud dengan intuisinya ya, yang kalau menurut saya kita harus sudah masuk ke yang lebih dalam lagi untuk melakukan penyelidikan dengan segera kalau menurut saya, sehingga kita bisa lihat nanti bagaimana uang dari overseas sana masuk ke sistem perbankan di Indonesia, masuk ke kontraktor, terus masuk ke political exposed person, dalam kali ini orang-orang yang politik dan seterusnya ya. Jadi agak naik kalau PPATK nggak ngerti, walaupun mereka udah bikin statement ya, ada sekian persen proyek strategis itu ternyata masuk ke politisi. Saya nggak tahu nih ketua PPATK ini statement itu apakah termasuk di proyek ini gitu. Jadi saya pikir kita nggak usah berdebat banyak lagi soal ini, karena ini akan melihat kita masuk aja ke penyelidikan dengan cepat gitu. Jadi nggak usah lagi bicara oke, itu urusan yang Purubaya bagaimana mengembalikan uang itu, karena ini udah banyak lahir cacat, taking care, dan bila perlu ada mimpi-mimpi besar melanjutkan kereta ini sampai Surabaya dan seterusnya. Tetapi setiap orang yang bertanggung jawab di case ini, saya menyebutnya lebih dari 10 orang ya, mulai dari presidennya sampai di bawah itu, menteri-menterinya, dan kemudian di BUMN-nya itu yang mereka harus ditanyai, itu tanggung jawaban mereka. Hukum pidananya bisa ada kalau itu betul markup, karena menurut Pak Antoni Budiawan, oke, pengamat ekonomi ya. Di Cina itu harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18, kalau sekarang jadi 53 juta US dollar dari 17-18 yang diproduksi oleh Cina. Nah ini harus dilidiki. Kalau itu benar terjadi markup, itu pidana, harus dicari. Tapi juga ada perdatanya nantinya ya. Mungkin masalah perdata itu hubungan antara yang bersangkutan dengan negara, karena menggunakan uang negara, belum membagikan uang negara dan sebagainya. Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat, kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu dari waktu ke waktu. Ini lebih gila lagi ini. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab atas dugaan markup proyek kereta cepat WOS Jakarta-Bandung. Kalau ada unsur korupsi, kenapa tidak berani KPK? Harusnya berani. Masuklah KPK, Jokowi dan Luhut harus diperiksa. Ya, Jokowi dan Luhutlah yang harus bertanggung jawab.
Yang ngotot bangun kereta cepat adalah Luhut dan Jokowi untuk bangun kereta cepat, kata Abdul Fikar Hajar kepada monitorindonesia.com, Jakarta, Jumat 17/10. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan melindungi Jokowi dan Luhut Panjaitan terkait proyek yang merugikan negara 4,1 triliun rupiah per tahun meskipun Jokowi menemui Prabowo Subianto di Kartanegara pekan lalu. Itu kan kerjaan swasta, tidak ada kaitan dengan negara. Secara pribadi Jokowi dan Luhut yang ikut terlibat dan kedua orang itu wajib bertanggung jawab, kata Abdul Fikar. Menurut dia, proyek kereta cepat atau HOS itu ada perusahaan sendiri. Itu tidak ada kaitan dengan negara atau APBN walaupun yang BUMN yang mengerjakan dibentuk negara tapi tidak ada kaitannya dengan APBN. Makanya Purbaya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa ngotot yang gak mau bayar. Gak ada kaitannya dengan APBN, itu urusan KCIC, itu BUMN sendiri. Kalaupun dia rugi, itu urusan BUMN, tidak ada kaitan dengan negara. BUMN kan perusahaan yang mencari untung rugi, modalnya terpisah, kata dia. Proyek ini sejak awal dijanjikan akan berjalan sepenuhnya dengan skema bisnis to bisnis B2B, tanpa melibatkan APBN. Namun, seiring pembengkakan biaya, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 89 tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman utang proyek. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya membuka kesempatan kepada publik yang memiliki informasi atau data awal terkait dugaan korupsi untuk menyampaikan laporan melalui kanal resmi pengaduan masyarakat KPK. Kami mendorong masyarakat yang mengetahui adanya indikasi awal atau memiliki dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi KPK, ujar Budi, Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025. Mantan Menko Polkam, Mahfud MD menyebut adanya perubahan skema pembiayaan yang semula dari Jepang dengan pinjaman 6,2 miliar dolar berbunga 0,1%, kemudian beralih ke Cina dengan nilai 5,5 miliar dolar berbunga 2% yang akhirnya melonjak menjadi 3,4% akibat pembengkakan biaya cost overrun.